Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini ada saya, Fitria Puspita Ramadita, kemudian ada Andika Avicenna, kemudian ada Malik Muhammad, kemudian ada Diang Nuvianti, kemudian ada Danan Joyo, lalu ada Evi Adila, Dimas Danu, Muhammad Diva Zikrian, serta Salsabila Fikriyah. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kode etik khususnya advokat. Baik, bisa di slide selanjutnya. Yang pertama, mengenai kode etik advokat sebagaimana telah di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Advokat, dijelaskan bahwa advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjelaskan profesi yang mana menjamin dan melindungi namun tetap membebankan kewajibannya kepada setiap orang yang ada di dalam advokat tersebut. Di mana para advokat ini juga diharapkan untuk dapat jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik itu kepada klien, kemudian ke pengadilan, negara, undang-undang dasar, lawan berperkaranya, rekan advokat atau masyarakat dan terutama untuk dirinya sendiri. Baik, lanjut lagi. Kemudian terkait dengan khususnya kode etik advokat sendiri memiliki pengertian bahwa kode etik advokat adalah suatu pengaturan tentang perilaku keanggotaan, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya, maupun dalam kegiatan di muka pengadilan, baik itu beracara dalam di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Nah, mengenai kode etik advokat ini sendiri, ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok, dan untuk yang kelompok pertama adanya kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat umumnya, kemudian yang kedua ada kode etik dalam hubungan advokat dengan klien, kemudian yang ketiga, mohon maaf slide-nya ke stop, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini yang ketiga ada kode etik dalam hubungan dengan teman sejawat, kemudian yang empat ada kode etik bertindak menangani perkaranya, dan yang terakhir adanya kode etik dalam hubungan advokat baik secara hukum, undang-undang, kekuasaan, dan para pejabat pengadilan lainnya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya ada poin-poin penting kode etik advokat Indonesia. Kepribadian advokat. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan cara, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Lalu hubungan dengan klien. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Next. Lalu hubungan dengan teman sejawat. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Lalu cara bertindak menangani perkara. Surat-surat kepada teman sejawat dalam suatu perkara yang dibuat dengan membubuhkan catatan prejudice tidak dapat ditujukan kepada hakim, advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan pihak lawan. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ketentuan lain tentang kode etik advokat di Indonesia. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang itu sangat dilarang. Termasuk pemasangan papan nama yang berlebihan
di kantor advokat atau cabangnya yang diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat, itu juga tidak dibenarkan. 16 advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan klien. Selanjutnya, Kongres Advokat Indonesia 1 tahun 2008 dengan SK nomor 8 garis miring KAI 1 garis miring 5 garis miring 2008 menetapkan kode etik advokat yaitu tanggal 30 Mei 2008 di lingkup internasional dikenal dengan International Code of Ethics by International Bar Association first adopt di tahun 1956 yang berpusat di London, Inggris. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik advokat. Yang pertama, ada Muhammad Sanusi, yang beranggapan bahwa kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasihat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian, menurut Siddhartha, kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kode etik advokat Indonesia. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku baik dengan sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Kode etik advokat di Indonesia dibuat bersama IKADIN AAI, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau dikenal dengan HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau disebut dengan singkatan HPM. Dalam perkembangannya di Indonesia dikenal beberapa kode etik, antara lain Kode Etik Advokat Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN disahkan pada saat Munas Advokat Indonesia 1 tanggal 10 November 1985. Kode etik bersama IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia AAI, dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia PHI ditetapkan di Jakarta tanggal 8 April 1996. Selanjutnya, fungsi dan peran kode etik advokat sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani. Subjekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan material para anggotanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, peranan kode etik. 1. Kode etik ditunjukkan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur. 2. Kode etik mengatur hubungan antar anggota. 3. Kode etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil. 4. Kode etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek yang sesuai dengan cita-cita masyarakat. 5. Kode etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada 3 maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik. Yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral. Kemudian yang kedua ada menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis. Dan yang ketiga, pembentukan kode etik juga untuk kesejahteraan material para pengemban profesi yang dimaksud dalam kode etik tersebut. Kemudian di sini disebutkan tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kode etik advokat. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau bisa disebut dengan Undang-Undang Advokat.
dalam pasal ini secara garis besar disebutkan bahwa ada tentang mengatur tentang tindakan teknis, kemudian jenis tindakan yang dikenakan oleh Dewan Kehormatan. Kemudian dalam pasal 22 dan 27 advokat juga menjelaskan tentang kewenangan yang dari organisasi advokat dan Dewan Kehormatan tersebut. Kemudian yang terakhir dalam poin 1 ini disebutkan bahwa ditetapkan dan dijalankan kode etik bagi para anggotanya. Kemudian yang kedua ada kode etik advokat Indonesia. Lanjut. Selanjutnya akan saya menjelaskan tentang kode etik advokat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu menurut Mr. Ishak Cokro Adisuryo menjelaskan secara garis besar yang terkait aliran etika yang dianut oleh Ishak adalah terkait dengan kebijaksanaan, di mana dalam profesi sebagai advokat dia lebih mengerucut ke dalam kebijaksanaan Jawa. Alirannya ditafsirkan melalui suatu tindakan yang dilakukan oleh Ishak. Nilai-nilai dalam etika Jawa sendiri memiliki fokus dengan prinsip keselarasan, sehingga oleh Ishak nilai tersebut dikemas menjadi nilai tata krama. Pemahaman terkait dengan aliran kebijaksanaan atau keutamaan di sini diawali oleh Aristoteles, di mana menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat karakter yang nampak dalam tindakan kebijaksanaan. Sifat kebiasaan ini menjadi amat penting sebab perlu bahwa hal yang baik itu dijalankan terus-menerus. Nilai aliran etika dengan profesi advokat. Dalam aliran kebijaksanaan Jawa terdapat nilai tata krama di mana menjunjung unggah-ungguh baik dalam berperilaku dan tutur kata. Hal ini yang coba diterapkan oleh Ishak dalam profesinya sebagai advokat. Sehingga dalam menjelaskan profesinya, Ishak mengedepankan rasa hormat, cara berbicara hingga menjaga rasa dan perasaan. Nilai-nilai dalam etika Jawa sendiri berfokus kepada suatu prinsip yang disebut dengan keselarasan. Namun, keselarasan tersebut bukan diciptakan, melainkan dijaga secara berdampingan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.